Kita harus mulai kembali, desak Gareth ketika hutan mulai menjadi gelap di sekitar mereka. Wildling sudah mati. Apakah orang mati membuatmu takut? Sir Waymar Royce bertanya hanya dengan sedikit senyuman. Gareth tidak naik ke umpan. Dia adalah seorang lelaki tua, melewati usia 50 tahun, dan dia telah melihat para bangsawan datang dan pergi. Mati sudah mati, katanya. Kami tidak punya urusan dengan orang mati. Apakah mereka sudah mati? Royce bertanya dengan lembut. Bukti apa yang kita miliki? Will melihat mereka, kata Gareth. Jika dia mengatakan mereka sudah mati, itu bukti yang cukup bagiku. Will tahu mereka akan menyeretnya ke dalam pertengkaran cepat atau lambat. Dia berharap itu lebih lambat daripada lebih cepat. Ibu saya mengatakan kepada saya bahwa orang mati tidak menyanyikan lagu, katanya. Perawat basah saya mengatakan hal yang sama, Will, jawab Royce. Jangan pernah percaya apapun yang Anda dengar di payudara wanita. Ada hal-hal yang bisa dipelajari bahkan dari kematian. Suaranya bergema, terlalu keras di hutan Twilit. Kami memiliki perjalanan panjang di depan kami, Gareth menunjukkan. 8 hari, mungkin 9. Dan malam tiba. Sir Waymar Royce melirik ke langit dengan tidak tertarik. Itu dilakukan setiap hari tentang waktu ini. Apakah kamu tidak berawak oleh kegelapan, Gareth? Will bisa melihat sesak di sekitar mulut Gareth, kemarahan yang nyaris tak tertahan di matanya di bawah tudung hitam tebal jubahnya. Gareth telah menghabiskan 40 tahun di Night's Watch, pria dan anak laki-laki, dan dia tidak terbiasa dianggap enteng. Namun itu lebih dari itu. Di bawah harga diri yang terluka, Will bisa merasakan sesuatu yang lain pada pria yang lebih tua. Anda bisa mencicipinya, ketegangan saraf yang datang berbahaya dekat dengan rasa takut. Will berbagi kegelisahannya. Dia sudah 4 tahun di tembok. Pertama kali dia dikirim keluar, semua cerita lama telah kembali, dan ususnya telah berubah menjadi air. Dia menertawakannya sesudahnya. Dia adalah seorang veteran dari 100 rentang sekarang, dan hutan belantara gelap tak berujung yang disebut Southron sebagai hutan angker tidak memiliki teror lagi baginya. Sampai malam ini. Ada sesuatu yang menyedihkan malam ini. Ada tepi kegelapan ini yang membuat belenggunya naik. 9 hari mereka telah berkuda, utara dan barat laut dan kemudian utara lagi, semakin jauh dari tembok, keras di jalur sekelompok perampok Wildling. Setiap hari lebih buruk daripada hari yang telah datang sebelumnya. Hari ini adalah yang terburuk dari semuanya. Angin dingin bertiup dari utara, dan itu membuat pepohonan berdesir seperti makhluk hidup. Sepanjang hari, Will merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang dingin dan keras kepala yang tidak mencintainya. Gareth juga merasakannya. Will tidak menginginkan apapun selain naik neraka demi keamanan tembok, tapi itu bukan perasaan untuk dibagikan dengan komandanmu. Terutama bukan komandan seperti ini. Sir Waymar Royce adalah putra bungsu dari sebuah rumah kuno dengan terlalu banyak ahli waris. Dia adalah seorang pemuda tampan berusia 18 tahun, bermata abu-abu dan anggun dan ramping seperti pisau. Dipasang di destrier hitamnya yang besar, Satya itu menjulang di atas Will dan Gareth di garon mereka yang lebih kecil. Dia mengenakan sepatu bot kulit hitam, celana wol hitam, sarung tangan kulit moleskin hitam, dan mantel lentur dari ringmail hitam berkilau di atas lapisan wol hitam dan kulit rebus. Sir Waymar telah menjadi Sworn Brother of the Night's Watch selama kurang dari setengah tahun, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia tidak siap untuk panggilannya. Setidaknya sejauh menyangkut lemari pakaiannya. Jubahnya adalah kemuliaan mahkotanya, sable, tebal dan hitam dan lembut seperti dosa. Taruhan dia membunuh mereka semua sendiri, dia melakukannya, kata Gareth kepada Barak sambil minum anggur, memutar kepala kecil mereka, prajurit perkasa kita. Mereka semua berbagi tawa. Sulit untuk menerima perintah dari seorang pria yang Anda tertawakan di cangkir Anda, Will duduk menggigil di atas garonnya. Gareth pasti merasakan hal yang sama. Mormont mengatakan sebagaimana kita harus melacak mereka, dan kita melakukannya, kata Gareth. Mereka sudah mati. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Ada perjalanan yang sulit di depan kita. Saya tidak suka cuaca ini.
Jika salju turun, kita bisa 2 minggu untuk kembali, dan salju adalah yang terbaik yang bisa kita harapkan. Pernah melihat badai es, tuanku? Lord Ling sepertinya tidak mendengarnya. Dia mempelajari senja yang semakin dalam dengan cara setengah bosan, setengah terganggu yang dia miliki. Will telah berkuda dengan ksatria cukup lama untuk memahami bahwa yang terbaik adalah tidak mengganggunya ketika dia terlihat seperti itu. Katakan lagi apa yang kau lihat, Will. Semua detail. Jangan tinggalkan apapun. Will telah menjadi pemburu sebelum dia bergabung dengan Night Watch. Yah, seorang pemburu sebenarnya. Mallister Freyreaders telah menangkapnya dengan tangan merah di hutan Mallister sendiri, menguliti salah satu dolar Mallister sendiri, dan itu adalah pilihan untuk mengenakan yang hitam atau kehilangan tangan. Tidak ada yang bisa bergerak melalui hutan sesunyi Will, dan tidak butuh waktu lama bagi saudara-saudara kulit hitam untuk menemukan bakatnya. Camp itu 2 mil lebih jauh, di atas punggung bukit itu, keras di samping sungai, kata Will. Saya mendekat saat saya berani. Ada 8 dari mereka, pria dan wanita keduanya. Tidak ada anak yang bisa saya lihat. Mereka memasang bersandar pada batu. Salju cukup baik menutupinya sekarang, tapi aku masih bisa keluar. Tidak ada pembakaran ulang, tetapi repit masih polos seperti siang hari. Tidak ada yang bergerak. Saya menonton lama. Tidak ada manusia hidup yang pernah berbaring diam seperti itu. Apakah kamu melihat darah? Ya, tidak, Will mengakui. Apakah kamu melihat senjata? Beberapa pedang, beberapa busur. Seorang pria memiliki kapak. Tampak berat, berbilah ganda, sepotong besi yang kejam. Itu ada di tanah di sampingnya, tepat di tangannya. Apakah Anda mencatat posisi mayat? Will mengangkat bahu. Sepasang suami istri duduk di atas batu. Kebanyakan dari mereka di tanah. Jatuh, seperti. Atau tidur, Royce menyarankan. Jatuh, Will bersikeras. Ada seorang wanita di atas kayu ulin, setengah bersembunyi di dahan. Mata yang jauh. Dia tersenyum tipis. Saya berhati-hati dia tidak pernah melihat saya. Ketika aku mendekat, aku melihat bahwa dia juga tidak bergerak. Meskipun dirinya sendiri, dia menggigil. Kamu kedinginan? Royce bertanya. Beberapa, gumam Will. Angin, tuanku. Ksatria muda itu kembali ke lengannya yang beruban. Daun-daun beku berbisik melewati mereka, dan destrier Ross bergerak gelisah. Menurutmu apa yang mungkin membunuh orang-orang ini, Garrett? Sir Waymar bertanya dengan santai. Dia menyesuaikan tirai jubah musangnya yang panjang. Itu dingin, kata Garrett dengan kepastian besi. Saya melihat pria membeku musim dingin lalu, dan yang sebelumnya, ketika saya masih setengah anak laki-laki. Semua orang berbicara tentang salju sedalam 40 kaki, dan bagaimana angin es datang melolong keluar dari utara, tetapi musuh sebenarnya adalah dingin. Itu mencuri pada Anda lebih tenang daripada Will, dan pada awalnya Anda menggigil dan gigi Anda mengobrol dan Anda menginjak kaki Anda dan memimpikan anggur yang direnungkan dan res panas yang bagus. Itu terbakar, memang begitu. Tidak ada yang terbakar seperti dingin. Tapi hanya sebentar. Kemudian ia masuk ke dalam diri Anda dan mulai membuat Anda bersemangat, dan setelah beberapa saat Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Lebih mudah hanya dengan duduk atau tidur. Mereka mengatakan Anda tidak merasakan sakit menjelang akhir. Pertama Anda menjadi lemah dan mengantuk, dan semuanya mulai memudar, dan kemudian seperti tenggelam ke dalam lautan susu hangat. Damai, seperti. Kefasihan seperti itu, Garrett, Sir Waymar mengamati. Aku tidak pernah curiga kamu memilikinya di dalam dirimu. Aku juga kedinginan, tuanku. Garrett menarik kembali tudungnya, memberi Sir Waymar pandangan panjang yang bagus pada tunggul di mana telinganya berada. 2 telinga, 3 jari kaki, dan nger kecil di tangan kiriku. Saya mendapat cahaya. Kami menemukan saudara laki-laki saya membeku di arlojinya, dengan senyum di wajahnya. Sir Waymar mengangkat bahu. Kau harus berpakaian lebih hangat, Garrett. Garrett memelototi Lord Ling, bekas luka di sekitar lubang telinganya memerah karena marah di mana Maester Aemon telah memotong telinganya.
Kita akan lihat seberapa hangat kamu bisa berpakaian saat musim dingin tiba. Dia menarik tudungnya dan membungkuk di atas garonnya, diam dan cemberut. Jika Garrett mengatakan itu dingin, Will memulai. Apakah kamu menggambar jam tangan minggu terakhir ini, Will? Ya, tuanku. Tidak pernah ada seminggu ketika dia tidak menggambar selusin jam tangan berdarah. Di mana pria itu mengemudi? Dan bagaimana Anda menemukan tembok? Menangis, kata Will, mengerutkan kening. Dia melihatnya cukup jelas, sekarang setelah Lordling menunjukkannya. Mereka tidak mungkin membeku. Tidak jika tembok itu menangis. Itu tidak cukup dingin. Royce mengangguk. Anak yang cerdas. Kami mengalami beberapa salju ringan minggu terakhir ini, dan hujan salju yang cepat sesekali, tapi pasti tidak ada RC dingin yang cukup untuk membunuh 8 pria dewasa. Orang-orang berpakaian bulu dan kulit, izinkan saya mengingatkan Anda, dengan tempat berlindung di dekatnya, dan sarana untuk membuat kembali. Senyum ksatria itu sombong. Will, bawa kami ke sana. Saya akan melihat orang-orang mati ini untuk diri saya sendiri. Dan kemudian tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Perintah telah diberikan, dan kehormatan mengikat mereka untuk taat. Will pergi ke depan, garon kecilnya yang lusuh memilih jalan dengan hati-hati melalui semak-semak. Salju tipis telah turun malam sebelumnya, dan ada batu dan akar serta wastafel tersembunyi tergeletak tepat di bawah keraknya, menunggu yang ceroboh dan tidak waspada. Sir Waymar Royce datang berikutnya, destrier hitamnya yang besar mendengus tidak sabar. Kuda perang adalah tunggangan yang salah untuk jangkauan, tetapi cobalah dan katakan itu kepada Tuan. Garrett mengangkat bagian belakang. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia berkuda. Senja semakin dalam. Langit tak berawan berubah menjadi ungu tua, warna memar tua, lalu memudar menjadi hitam. Bintang-bintang mulai keluar. Setengah bulan terbit. Will bersyukur atas cahaya itu. Kita bisa membuat kecepatan yang lebih baik dari ini, tentu saja, kata Royce ketika bulan purnama. Tidak dengan kuda ini, kata Will. Ketakutan telah membuatnya kurang ajar. Mungkin tuanku akan peduli untuk memimpin. Sir Waymar Royce tidak berkenan menjawab. Di suatu tempat di hutan serigala melolong. Will menarik garonnya ke bawah kayu ulin kuno yang keriput dan turun. Mengapa kamu berhenti? Sir Waymar bertanya. Sebaiknya pergi sisa perjalanan dengan berjalan kaki, tuanku. Tepat di atas punggung bukit itu. Royce berhenti sejenak, menatap ke kejauhan, wajahnya reaktif. Angin dingin berbisik melalui pepohonan. Jubah musangnya yang besar bergerak di belakang seperti sesuatu yang setengah hidup. Ada yang salah di sini, gumam Garrett. Ksatria muda itu memberinya senyum menghina. Apakah ada? Tidak bisakah kamu merasakannya? Garrett bertanya. Dengarkan kegelapan. Will bisa merasakannya. 4 tahun di Night's Watch, dan dia tidak pernah begitu takut. Apakah itu? Angin. Pohon berdesir. Seekor serigala. Suara apa yang membuatmu begitu unmans, Garrett? Ketika Garrett tidak menjawab, Royce meluncur dengan anggun dari pelananya. Dia mengikat destrier dengan aman ke anggota badan yang menggantung rendah, jauh dari kuda-kuda lain, dan menarik pedang panjangnya dari sarungnya. Permata berkilauan di gagangnya, dan cahaya bulan mengalir di baja yang bersinar. Itu adalah senjata yang luar biasa, ditempa kastil, dan dibuat baru dari tampilannya. Will meragukan itu pernah diayunkan dalam kemarahan. Pohon-pohon mendekat dekat sini, Will memperingatkan. Pedang itu akan membuatmu kusut, tuanku. Lebih baik pisau. Jika saya membutuhkan instruksi, saya akan memintanya, kata tuan muda. Garrett, tetap di sini. Jaga kuda-kudanya. Garrett turun. Kami membutuhkan Ray. Aku akan memastikannya. Seberapa besar bodohmu, Pak Tua? Jika ada musuh di hutan ini, Ray adalah hal terakhir yang kita inginkan. Ada beberapa musuh yang akan dijauhkan, kata Garrett. Beruang dan direwolves dan hal-hal lain. Mulut Sir Waymar menjadi garis keras. Tidak kembali.
Tudung Gareth membayangi wajahnya, tetapi Will bisa melihat kilau keras di matanya saat dia menatap ksatria itu. Untuk sesaat dia takut pria yang lebih tua itu akan mengambil pedangnya. Itu adalah benda pendek dan jelek, cengkeramannya berubah warna karena keringat, ujungnya robek karena penggunaan yang keras, tetapi Will tidak akan memberikan bob besi untuk kehidupan bangsawan jika Gareth menariknya dari sarungnya. Akhirnya Gareth menunduk. Tidak, gumamnya, pelan. Royce mengambilnya untuk persetujuan dan berbalik. Lanjutkan, katanya kepada Will. Will berjalan melalui semak belukar, lalu mulai mendaki lereng ke punggung bukit rendah di mana dia menemukan titik pandangnya di bawah pohon penjaga. Di bawah kerak salju yang tipis, tanahnya lembab dan berlumpur, pijakan licin, dengan bebatuan dan akar tersembunyi untuk membuat Anda tersandung. Will tidak mengeluarkan suara saat dia mendaki. Di belakangnya, dia mendengar suara logam lembut dari cincin lordling, gemerisik dedaunan, dan menggumamkan kutukan saat mencapai cabang meraih pedang panjangnya dan menarik jubah musangnya yang indah. Penjaga besar itu ada di sana di puncak punggung bukit, di mana Will tahu itu akan terjadi, cabang-cabangnya yang paling rendah adalah kaki telanjang di tanah. Will meluncur di bawahnya, di perutnya di salju dan lumpur, dan melihat ke bawah ke tempat terbuka kosong di bawah. Jantungnya berhenti di dadanya. Untuk sesaat, dia tidak berani bernapas. Cahaya bulan menyinari tempat terbuka, abu repit, bersandar yang tertutup salju, batu besar, sungai kecil yang setengah beku. Semuanya seperti beberapa jam yang lalu. Mereka sudah pergi. Semua mayat hilang. Dewa! Dia mendengar di belakangnya. Sebuah pedang menebas cabang saat Ser Waymar Royce mendapatkan punggung bukit. Dia berdiri di sana di samping penjaga, pedang panjang di tangan, jubahnya mengepul di belakangnya saat angin bertiup, digariskan dengan mulia melawan bintang-bintang untuk dilihat semua orang. Turun! Will berbisik mendesak. Ada yang salah. Royce tidak bergerak. Dia menatap tempat terbuka yang kosong dan tertawa. Orang-orangmu yang mati tampaknya telah pindah camp, Will. Suara Will meninggalkannya. Dia meraba-raba kata-kata yang tidak datang. Itu tidak mungkin. Matanya menyapu bolak-balik di atas perkemahan yang ditinggalkan, berhenti di kapak. Kapak perang berbilah ganda besar, masih tergeletak di tempat terakhir kali dia melihatnya, tak tersentuh. Senjata berharga. Di kakimu, Will, perintah Ser Waymar. Tidak ada seorang pun di sini. Aku tidak akan membuatmu bersembunyi di bawah semak-semak. Dengan enggan, Will menurut. Ser Waymar memandangnya dengan ketidaksetujuan terbuka. Saya tidak akan kembali ke Castle Black, kegagalan pada rentang pertama saya. Kami akan menemukan orang-orang ini. Dia melihat sekeliling. Di atas pohon. Cepat tentang hal itu. Cari ulang. Will berbalik, tanpa kata. Tidak ada gunanya berdebat. Angin bertiup kencang. Itu memotong tepat melalui dirinya. Dia pergi ke pohon, penjaga abu-abu hijau melompat, dan mulai memanjat. Segera tangannya lengket dengan getah, dan dia tersesat di antara jarum. Ketakutan memincar ususnya seperti makanan yang tidak bisa dia cerna. Dia membisikkan doa kepada dewa-dewa kayu tanpa nama, dan menyelipkan kotorannya bebas dari sarungnya. Dia meletakkannya di antara giginya untuk menjaga kedua tangannya bebas untuk memanjat. Rasa besi dingin di mulutnya memberinya kenyamanan. Di bawah, bangsawan itu tiba-tiba berseru, siapa yang pergi ke sana? Akan mendengar ketidakpastian dalam tantangan. Dia berhenti mendaki, dia mendengarkan, dia memperhatikan. Hutan memberi jawaban, gemerisik dedaunan, aliran es sungai, suara burung hantu salju di kejauhan. Yang lain tidak mengeluarkan suara. Will melihat gerakan dari sudut matanya. Bentuk pucat meluncur melalui kayu. Dia menoleh, melihat bayangan putih dalam kegelapan. Kemudian hilang. Cabang-cabang bergerak lembut tertiup angin, saling menggaruk dengan kayu berbatang. Will membuka mulutnya untuk memanggil peringatan, dan kata-kata itu sepertinya membeku di tenggorokannya. Mungkin dia salah. Mungkin itu hanya seekor burung, reaktion di salju, beberapa trik cahaya bulan. Lagi pula, apa yang telah dilihatnya? Will, kamu di mana? Ser Waymar menelepon.
Bisakah kamu melihat sesuatu? Dia berputar dalam lingkaran lambat, tiba-tiba waspada, pedangnya di tangan. Dia pasti merasakannya, seperti Will merasakannya. Tidak ada yang bisa dilihat. Jawab aku. Kenapa dingin sekali? Itu dingin. Menggigil, Will menempel lebih erat ke tempat bertenggernya. Wajahnya menempel kuat pada batang penjaga. Dia bisa merasakan getah manis dan lengket di pipinya. Sebuah bayangan muncul dari kegelapan kayu. Itu berdiri di depan Royce. Tinggi, itu, dan kurus dan keras seperti tulang tua, dengan es pucat seperti susu. Armornya tampak berubah warna saat bergerak, di sini putih seperti salju yang baru turun, ada hitam seperti bayangan, di mana-mana belang-belang dengan abu-abu hijau pepohonan. Pola-pola itu berlari seperti cahaya bulan di atas air dengan setiap langkah yang diambilnya. Will mendengar nafas keluar dari Sir Waymar Royce dengan desisan panjang. Jangan datang lebih jauh, bangsawan itu memperingatkan. Suaranya pecah seperti anak laki-laki. Dia melemparkan jubah musang panjang kembali ke bahunya, untuk membebaskan lengannya untuk pertempuran, dan mengambil pedangnya di kedua tangannya. Angin telah berhenti. Itu sangat dingin. Yang lain meluncur ke depan dengan kaki diam. Di tangannya ada pedang panjang yang belum pernah dilihat Will. Tidak ada logam manusia yang masuk ke dalam penempaan pisau itu. Itu hidup dengan cahaya bulan, tembus cahaya, pecahan kristal yang sangat tipis sehingga tampaknya hampir lenyap ketika dilihat dari tepi. Ada kilau biru samar pada benda itu, cahaya hantu yang bermain di tepinya, dan entah bagaimana Will tahu itu lebih tajam daripada pisau cukur manapun. Sir Waymar menemuinya dengan berani. Kalau begitu, berdansa denganku. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, Dean. Tangannya gemetar karena beratnya, atau mungkin karena kedinginan. Namun pada saat itu, pikir Will, dia bukan lagi anak laki-laki, tetapi seorang pria dari Night Watch. Yang lain berhenti. Will melihat matanya, biru, lebih dalam dan lebih biru dari mata manusia manapun, biru yang terbakar seperti es. Mereka berdandan di atas pedang panjang yang gemetar tinggi, menyaksikan cahaya bulan menjadi dingin di sepanjang logam. Untuk detak jantung, dia berani berharap. Mereka muncul diam-diam dari bayang-bayang, kembar ke RST. 3 dari mereka. 4. V. Sir Waymar mungkin merasakan dingin yang menyertai mereka, tetapi dia tidak pernah melihat mereka, tidak pernah mendengar mereka. Will harus memanggil. Itu adalah tugasnya. Dan kematiannya, jika dia melakukannya. Dia menggigil, dan memeluk pohon itu, dan tetap diam. Pedang pucat itu menggigil di udara. Sir Waymar bertemu dengan baja. Ketika bilah bertemu, tidak ada cincin logam pada logam, hanya suara tinggi dan tipis di tepi pendengaran, seperti binatang yang menjerit kesakitan. Royce memeriksa pukulan kedua dan ketiga, lalu mundur selangkah. Pukulan keras lainnya, dan dia jatuh kembali. Di belakangnya, ke kanan, ke kiri, di sekelilingnya, para pengamat berdiri sabar, tanpa wajah, diam, pola pergeseran baju besi halus mereka membuat mereka semua tidak terlihat di hutan. Namun mereka tidak bergerak untuk ikut campur. Berkali-kali pedang bertemu, sampai Will ingin menutup telinganya terhadap ketajaman aneh yang menyedihkan dari bentrokan mereka. Sir Waymar terengah-engah dari Eord sekarang, napasnya mengepul di bawah sinar bulan. Bilahnya putih karena embun beku, yang lain menari dengan cahaya biru pucat. Kemudian menangkis Royce datang terlambat. Pedang pucat itu menggigit ringmail di bawah lengannya. Tuan muda itu berteriak kesakitan. Darah mengalir di antara cincin. Itu mengepul dalam dingin, dan tetesan tampak merah seperti di mana mereka menyentuh salju. Sir Waymar menyapu sisinya. Sarung tangan Moleskinnya basah kuyup dengan warna merah. Yang lain mengatakan sesuatu dalam bahasa yang Will tidak tahu, suaranya seperti retakan es di danau musim dingin, dan kata-katanya mengejek. Sir Waymar Royce menemukan kemarahannya. Untuk Robert. Dia berteriak, dan dia datang menggeram, mengangkat longsword yang tertutup es dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan tebasan di lengan samping dengan seluruh berat badannya di belakangnya. Menangkis yang lain hampir malas. Ketika bilahnya bersentuhan, bajanya hancur.
Jeritan bergema di malam hutan, dan pedang panjang itu menggigil menjadi 100 keping rapuh, pecahannya berhamburan seperti hujan jarum. Royce berlutut, menjerit, dan menutupi matanya. Darah mengalir di antara ngernya. Para pengamat bergerak maju bersama, seolah-olah beberapa sinyal telah diberikan. Pedang naik dan turun, semuanya dalam keheningan yang mematikan. Itu adalah pembantaian dingin. Bilah pucat mengiris ringmail seolah-olah itu sutra. Will menutup matanya. Jauh di bawahnya, dia mendengar suara dan tawa mereka setajam es. Ketika dia menemukan keberanian untuk melihat lagi, waktu yang lama telah berlalu, dan punggung bukit di bawahnya kosong. Dia tinggal di pohon, jarang berani bernapas, sementara bulan merayap perlahan melintasi langit hitam. Akhirnya, otot-ototnya kram dan ngernya mati rasa karena kedinginan, dia turun. Tubuh Royce tertelungkup di salju, satu tangan terulur. Jubah musang tebal telah ditebas di selusin tempat. Terbaring mati seperti itu, Anda melihat betapa mudanya dia. Seorang anak laki-laki. Dia menemukan apa yang tersisa dari pedang beberapa meter jauhnya, ujungnya terpecah dan terpelintir seperti pohon yang disambar petir. Will berlutut, melihat sekeliling dengan waspada, dan menyambarnya. Pedang yang patah akan menjadi buktinya. Garrett akan tahu apa yang harus dilakukan dari itu, dan jika bukan dia, maka pasti beruang tua Mormon atau Maester Aemon. Apakah Garrett masih menunggu dengan kuda-kuda itu? Dia harus bergegas. Akan bangkit. Sir Waymar Royce berdiri di atasnya. Pakaian enenya compang-camping, wajahnya hancur. Pecahan dari pedangnya menembus pupil putih buta mata kirinya. Mata kanan terbuka. Pupilnya terbakar biru. Ia melihat. Pedang patah jatuh dari ngers.